Selamat pagi Pak Damar dan juga Ibu Sali. Selamat pagi Bu. Ya, kami dari tim audit internal sedang melakukan pemeriksaan rutin terhadap proses pengajuan KPR. Fokus utama kami kali ini adalah verifikasi dokumen penghasilan debitur. Apakah kami bisa menanyakan beberapa hal tentang teknis ini? Baik Ibu, kami siap membantu. Silakan. Oke, dari hasil review terhadap 40 sampel aplikasi KPR, kami menemukan 6 aplikasi atau bahkan 15% yang tidak memiliki dokumen pendukung penghasilan seperti slip gaji ataupun laporan keuangan. Apa yang menjadi pertimbangan staf kredit dalam tetap meloloskan pengajuan ini? Benar Bu, ada beberapa kasus terutama untuk debitur informal atau wira swasta, di mana mereka hanya menyertakan surat pernyataan penghasilan. Kami biasanya tidak terlalu ketat kalau nilai pinjamannya relatif kecil dan mereka memiliki agunan yang kuat. Kami pahami fleksibilitas di lapangan, namun perlu dicatat bahwa kebijakan kredit bank menyatakan bahwa setiap pengajuan wajib menyertakan bukti objektif penghasilan seperti slip gaji, rekening koran 3 bulan terakhir ataupun laporan keuangan. Surat pernyataan pribadi tidak cukup secara regulasi. Memang ada kendala dalam meminta dokumen formal dari pekerja informal, tapi kami setuju bahwa ini jadi perhatian. Apakah sistem pengajuan KPR saat ini mengharuskan seluruh dokumen dilengkapi sebelum pengajuan di proses tahap analisis? Untuk saat ini, sistem memungkinkan user untuk tetap melanjutkan input meskipun dokumen belum lengkap. Ada opsi bypass karena kadang debitur masih dalam proses melengkapi. Baik, ini kami catat sebagai risiko operasional. Rekomendasi kami itu ada 2. Yang pertama, sistem perlu dimodifikasi agar tidak dapat memproses aplikasi ke tahap approval atau sebelum semua dokumen wajib terunggah. Yang kedua, staf kredit perlu diberikan pelatihan ulang soal SOP dokumentasi agar tidak terjadi pelanggaran kebijakan kredit. Kami juga mencermati bahwa banyak data agunan seperti sertifikat rumah ataupun bukti pengikatan hak tanggungan belum diperbarui di sistem, bahkan setelah lebih dari 90 hari sudah kredit dicairkan belum juga diperbarui. Mengapa bisa ini terjadi? Oh, itu biasanya karena proses balik nama di BPN atau notaris cukup memakan waktu. Kami baru bisa update di sistem setelah dokumen fisiknya kembali ke kami, gitu Bu. Apakah saat ini ada batasan waktu yang ditentukan oleh manajemen untuk menyelesaikan proses agunan? Secara formal tidak ada Bu, tapi kami usahakan selesai dalam waktu 1-2 bulan. Masalahnya kami tidak punya kontrol langsung atas pihak eksternal seperti notaris dan kantor pertahanan. Memang itu adalah tantangan umum, tapi berdasarkan best practice dan regulasi OJK, dokumen agunan seharusnya sudah selesai diproses dan diinput maksimal 30 hari setelah pencairan. Jika tidak, bank bisa dianggap belum memiliki jaminan legal yang sah. Memang belum semua cabang menerapkan monitoring harian untuk kasus agunan. Biasanya dicatat manual oleh tim kredit, gitu sih Bu biasanya. Ya, jadi ini rekomendasi dari kami untuk manajemen adalah tetapkan SLA maksimal 30 hari untuk penyelesaian dan update ke agunan sistem. Yang kedua, tunjuk PIC agunan khusus di setiap cabang untuk memonitoring dan follow up notaris. Yang ketiga, laporan status penyelesaian agunan harus disampaikan ke manajemen cabang dan juga pusat secara mingguan. Ya, seperti itu. Terima kasih atas keterbukaan dan penjelasannya. Temuan ini akan kami tuangkan dalam laporan audit lengkap dan kami akan menyampaikan rekomendasi secara resmi kepada manajemen pusat. Baik Bu, kami sangat menghargai masukan dari audit. Kami juga akan mulai menindaklanjuti beberapa poin yang sudah disampaikan.